Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Irma Yulari Tonang, mahasiswa Pascasarjana, Prodi Ilmu Linguistik, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Sumatera Utara, yang bekerja sama dengan Desi Agustina Silalahi dan Ibu pembimbing kami yaitu Ibu Dr. Gustiani Empum sebagai pemakala dalam seminar Konferensi Nasional Pascasarjana Program Studi Ilmu Linguistik yang keempat yang akan dilaksanakan 5 November mendatang. Adapun judul dari makalah kami yaitu perubahan bunyi bahasa Proto-Austronesia ke dalam bahasa Batak dialek Toba. Latar belakang bahasa. Dalam kehidupan sehari-hari kita tidak terlepas dari bahasa. Bahasa diturunkan oleh nenek moyang secara turun-temurun dari generasi ke generasi lain melalui proses panjang yang berkesinambungan. Bahasa mengalami perubahan perkembangan dari proto ke bahasa yang kita gunakan sekarang. Bahasa proto adalah bahasa yang tertua yang diturunkan sejumlah bahasa yang sekerabat. Misalnya, bahasa Proto-Austronesia menurut Keraf pada tahun 1996. Bahasa Proto-Austronesia merupakan sebuah rumpun bahasa yang mendiami wilayah daratan Asia Tenggara. Seterusnya, bahasa Proto-Austronesia disingkat dengan PAN. Rumpun bahasa Austronesia dibagi menjadi dua subrumpun, yaitu Austronesia Barat dan Austronesia Timur. Austronesia Barat meliputi bahasa Malagasy, Formosa, Filipina, Aceh, Gayo, Batak, Melayu, Jawa, Madura, Sunda, Nias, Minangkabau, dan kelompok bahasa Austronesia Timur meliputi Ambon, Sula, Halmahera Selatan, dan Irian Barat, menurut Keraf pada tahun 1996. Pada hakikatnya, perubahan bahasa adalah suatu fenomena yang bersifat semesta atau universal. Perubahan bahasa sebagai fenomena dapat diamati melalui perubahan bunyi. Perubahan itu secara mendasar dapat diamati melalui tataran fonologi yang merupakan suatu tataran kebahasaan yang paling mendasar dan penting dalam rangka telaah di bidang linguistik. Pada tataran fonologi ini akan dikaji dengan melalui kajian linguistik historis komparatif. Penulis mencoba mengamati perubahan bunyi Proto-Austronesia ke dalam bahasa daerah. Dalam kesempatan ini, penulis memilih bahasa Batak Toba yang berdialek Batak Toba yang akan dianalisis tipe-tipe perubahan bunyinya. Bahasa Batak Toba adalah salah satu dari sekian bahasa Batak yang tersebar di subrumpun Austronesia bagian barat. Sehingga penting untuk mengetahui proses perubahan bunyi bahasa yang sekerabat dengan proses perubahan yang mendasar yaitu tataran fonologisnya. Perubahan bunyi yang terjadi dalam proto ke dalam bahasa Batak dialek Toba diantaranya yaitu metathesis, afresis, sinkop, akokop, protesis, epentesis, paragok. Adapun metode dalam penelitian ini adalah digunakan dengan penelitian kualitatif dengan memaparkan data dan mendeskripsikan data yang berhubungan dengan perubahan tipe-tipe bunyi perubahan bahasa proto ke dalam bahasa Batak dialek Toba. Sumber yang didapatkan peneliti yaitu dari wawancara penutur bahasa asli bahasa Batak Toba yang terkait kosakata yang terdaftar di dalam kosakata Swades. Adapun informan dalam penutur bahasa Batak dialek Toba adalah penutur yang berada di Desa Cianjur Mula-Mula, Kecamatan Cianjur Mula-Mula, Kabupaten Samosir. Metode pengumpulan datanya dilakukan dengan teknik rekam dan catat. Kemudian data-data tersebut dicatat untuk selanjutnya akan dianalisis dengan teori perubahan bunyi bahasa Proto-Austronesia ke dalam bahasa Batak dialek Toba. Hasil dan pembahasan. Bahasa Proto dalam bahasa Batak Toba terbagi menjadi 7 bagian. Yang pertama yaitu metathesis. Metathesis adalah suatu perubahan bunyi yang berwujud pertukaran tempat dua fonem. Contohnya yaitu bahasa Proto-Austronesia yang contohnya lidah yang berubah menjadi bahasa Batak Toba, bahasa Batak dialek Toba yaitu dilah. Lidah menurunkan secara metathesis yaitu dilah berubah menjadi dilah dan dalam bahasa Batak Toba. Lidah menurunkan bunyi bahasa Batak Toba yang berwujud pertukaran tempat dua fonem, di mana fonem dilah berubah menjadi lidah
lidah berubah menjadi dila, yaitu lidah. Yang kedua yaitu perubahan afresis, yaitu suatu proses perubahan bunyi antara bahasa kerabat berupa penghilangan sebuah fonem dan sebuah awal kata. Contohnya yaitu pada kata han. Pada kata han menurunkan pada bahasa Batak Toba yaitu penghilangan bunyi frikat ha, di mana han yaitu berubah menjadi angin yang artinya angin. A berubah menjadi ha berubah menjadi o yaitu dengan, sedangkan a berubah menjadi tetap bertahan, dan eng berubah menjadi tetap bertahan, i tetap bertahan, dan n tetap bertahan. Selanjutnya yaitu perubahan sinkop. Sinkop adalah perubahan bunyi yang berwujud pada penghilangan sebuah fonem atau di tengah kata. Contohnya dalam pan yaitu pada kata dua. Pada kata dua menurunkan bahasa Batak Toba berupa penghilangan bunyi semivokal yaitu w. Dua menjadi dua, di mana d tetap bertahan, u tetap bertahan, sedangkan w menjadi berubah dan a tetap bertahan. Selanjutnya yaitu perubahan akokop atau akop, yaitu perubahan bunyi yang berupa penghilangan sebuah fonem pada akhir kata. Contohnya dalam bahasa Batak Toba yaitu tanah, pannya yaitu tanah, bahasa Batak dialek Tobanya yaitu tano, dan glosnya yaitu tanah. Pada data tanah itu menurunkan bahasa Batak Toba yang berupa penghilangan fonem bunyi verifikatif H, tanah menjadi tanah. Di mana T tetap bertahan, A tetap bertahan, N berubah menjadi tetap bertahan, A menjadi hilang. Dan selanjutnya yaitu perubahan protesis. Adalah perubahan bunyi sebuah fonem dalam awal kata, di mana contohnya itu ambun menjadi hombun dan glosnya yaitu embun. Pada ambun itu menurunkan bahasa Batak Toba berupa penambahan fonem bunyi verifikatif H yaitu hombun menjadi embun. Selanjutnya yaitu perubahan eventesis, yaitu perubahan kata berupa penambahan suatu fonem di tengah kata. Contohnya yaitu dalam kata pan yaitu buka, dalam bahasa Batak dialek Toba menjadi buka, dan glosnya yaitu buka. Pada kata buka menurunkan bahasa Batak Toba berupa penambahan fonem bunyi K berubah menjadi buka yang artinya buka. Selanjutnya yaitu bahasa proto dalam bahasa Toba paragok. Paragok adalah suatu kata yang mengalami perubahan bunyi dalam berupa penambahan fonem pada akhir kata. Contohnya dalam bahasa Batak dialek Toba yaitu rumah, pannya yaitu rumah, dan bahasa Batak dialek Tobanya yaitu rumah, dan glosnya adalah rumah. Pada kata rumah menurunkan bahasa Batak dialek Toba berupa penambahan fonem bunyi verifikatif H menjadi rumah, dan di mana R tetap bertahan, U menjadi tetap bertahan, M tetap bertahan, A tetap bertahan, dan H menjadi hilang. Berdasarkan hasil analisis dari perubahan bahasa Proto Austro-Indonesia ke dalam bahasa Batak dialek Toba, yang dapat kami simpulkan dalam penelitian ini yaitu bahwa bahasa Proto Austro-Indonesia mengalami perubahan bunyi berdasarkan tempat dalam bahasa Batak dialek Toba. Perubahan bunyi dalam bahasa Batak dialek Toba berdasarkan tempat ditemukan 7 tipe perubahan bunyi yang dapat diperinci sebagai berikut. Yang pertama yaitu metatesis, yang kedua afresis, yang ketiga sinkop, yang keempat akokop, yang kelima perubahan protesis, yang keenam yaitu perubahan eventesis, yang ketujuh perubahan paragok, di mana dalam pembahasan sudah dijelaskan dengan contohnya. Adapun saran kami dalam penelitian yaitu agar bisa meningkatkan perkembangan dalam penelitian ini sebagai menginstruksi bahasa Proto dalam bahasa Batak Toba untuk kesempurnaan penelitian yang akan mendatang. Demikianlah hasil makalah kami, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.